Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sama waras. Masya Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Yang lagi sakit semoga sehat ya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang masih berkelut dengan rentenir dan debt collector, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Oke cuy, yampui dulu, yampui. Ceritanya Kaisam lagi ngumpet di atas itu, banyak teman-teman yang pada libur ya. Kaisam Aldo mau ngocehnya, jadi Kaisam nongkrong di bawah jembatan sini biar nggak ketahuan. Aduh. Oke, kita bahas apa? Kita bahas tentang pekerja migran yang yang menjaga majikan si Sinteng ya cuy ya. Jadi punya kelainan jiwa. Apakah ada? Ada. Oh ternyata mbaknya ini bisa mengendalikan keadaan cuy. Walaupun dia juga merasa tertekan ya, mentalnya kena. Ini kan kadang nih anak-anak ya, teman-teman kita ini menjaga orang yang memiliki gangguan jiwa ini selalu dibaperin ya. Kayaknya saya nggak sanggup deh, saya nggak sanggup Kak Isam, saya boleh nggak sih melakukan one man notice aja, saya nggak mau nih majikan saya ini mukul-mukul saya terus. Nah mungkin nih dari kisah ini bisa kalian pelajari ya, bahwa ada kok pekerja migran yang bisa mengendalikan keadaan dimana saat dia bekerja dengan orang yang memiliki gangguan jiwa. Ibaratnya si Sinteng ya, orang Hongkong tuh nyebutnya kayak gitu, lebih ke depresi ya cuy ya. Jadi ternyata semalam itu Kaisam itu mendengarkan kisahnya tuh memang benar juga ya. Jadi dia ini cuy suka bugil, suka joget-joget di depan CCTV. Iya, mukul-mukul si cecenya ya kan. Bahkan dari ceritanya ini bisa menjadikan ternyata tergantung kitanya loh bekerja di sini itu. Kita mau baper menganggap ini beban kita atau ini adalah pekerjaan yang harus sebenarnya kita bisa hadapi ya kan. Kembali lagi, Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, kita lanjut yuk ceritanya. Kita sebut aja Mbak P. Jadi Mbak P ini kerja dengan majikan ini tuh 1 tahun, sudah berjalan 1 tahun lebih lah cuy. Nah kita kasih tahu dulu nih, Mbak P ini menjaga Dadai, tapi disebutnya Bobo katanya karena antara tengah-tengah nih Dadai dan Bobo usianya sekitar 60-65 tahun ya. Ini masih produktif ya sebenarnya kalau misalkan otaknya nggak segleg ya. Nah si Mbak P ini menjaga umur 60-65 tahun. Ini Dadainya ini cantik cuy. Nah dia ini sudah bercerai dengan suaminya itu 2 kali dan menghasilkan anak yang anaknya itu sudah gede-gede, sudah kerja, tapi nggak ada yang mau jaga maminya ya kan. Tapi anaknya juga nggak menempatkan dia ke RSC atau Loyan Yun ya cuy, enggak. Jadi dia ini menyediakan satu rumah di mana rumah itu ditinggali oleh Mbak P dan si maminya ini dengan pantauan CCTV pastinya. Tarik background anak-anaknya nih. Jadi anak-anaknya itu memberikan WhatsApp grup di mana dia harus melaporkan keadaan maminya setiap hari, apa yang dimakan ya, ibaratnya masih care lah ya. Nah si Mbak P ini harus selalu report kalau makannya apa, maminya itu nggak boleh gendut ini dan lain-lain ya kan. Walaupun kerja satu rumah ya, yang mungkin dipandang kita enak ya Mbak P ya kerjanya sama Dadainya aja gitu. Dadainya si Sinteng cuy, gila. Kalau kalian yang nggak tahu nih sanggup atau enggak. Nah semalam itu telepon Kak Yatisam, Mbak P itu, Kak Yatisam tolongin saya. Kenapa kamu? Kak Yatisam, gimana caranya kita bernego dengan majikan untuk masalah libur? Oke deh Kak Yatisam, saya nggak apa-apa nih ngejaga maminya yang gila ya, karena saya juga sudah termasuknya ibaratnya bisa mengendalikan keadaan si maminya. Walaupun saya itu kadang kesel, marah, digaplokin ya kan. Gimana caranya saya ini nego sama majikan saya kalau saya juga butuh healing, butuh libur. Wah kayak Tisam, kalau kayak gini saya ikut gila katanya ya kan. Wah kalau misalkan keadaan kayak gini ya susah, selain kamu saat renew kontrak membuat perjanjian baru ya kan. Jadi habiskan kontrak dulu 1 tahun lagi, setelah itu perjanjian baru. Majikan kalau kamu masih mau saya, kasih saya libur ya setidaknya 1 bulan sekali ya kan.
Karena saya juga butuh refresh otak, karena cuy posisinya si Mbappe ini diberikan 100 Hong Kong dollar sebagai ganti setengah liburnya. Jadi si majikannya itu nggak memberikan libur full, jadi mereka itu bisa jemput maminya di jam 3 sore. Bayangkan aja cuy, kalian sanggup nggak libur di keluar rumah itu jam 3? Nyerah Kaisam, udah nggak apa-apa, saya emang nggak usah job itu walaupun gajinya gede. Nah, dali-dali gajinya pun standar 5.000, karena orang sini itu berpikir 5.000 dengan kondisi kerjaan yang kayak gitu santuy, ya kan? Mereka tuh mikir santuy-santuy aja, jaga sendiri aja nggak bisa, ya kan? Nah, ini kamu gajinya tuh gede 5.000, hidup cuma berdua aja, dikiranya kita nggak kerja, kita ngejagain orang stres, ya pusing ya cuy. Nah, ya udah deh, dari situ Mbappe ini nggak mempermasalahkan itu, cuma dia ini lagi boring aja sih sebenarnya. Nah, jadi cuy, bagaimana sih cara menjaga orang yang memiliki penyakit Sijinpeng kayak gitu ya cuy ya? Nah, jadi karakter si majikannya ini kayak suka bersolek cuy. Nah, rambutnya tuh panjang banget, dia ini nggak mau potong ya kan? Nah, saking panjangnya si Mbappe ini jadi ketakutan sendiri, loh kok mirip kuntilanak ya? Akhirnya Mbappe ini maksa, di sini coba kamu duduk, katanya, ayo kita potong rambut. Akhirnya karena nggak mau ke salon ya kan, iya 1 tahun cuy nggak dipotong-potong yang rambut itu panjang kan, si Mbappe ini jadinya merinding sendiri. Kayak saya bayangin aja kuntilanak kayak gitu lah, katanya dadanya cantik, Miki kayak kuntilanak, gimana sih, nggak konsisten ah. Jadi akhirnya kayak saya berusaha nih potong sendiri itu rambutnya, ya kan? Saya puji aja majikan saya, waduh, holeng, dia itu seneng. Jadi si majikannya ini tipikal orang yang selalu merasa ketakutan. Jadi dia ini sudah nyaman dengan Mbappe, jadi kemanapun Mbappe pergi, ini dikintilin cuy. Posesif sama Mbappe. Jadi dia ini takut kehilangan perhatiannya si Mbappe cuy. Nah, kenapa bisa posesif? Iya, jadi selama 1 tahun si Mbappe ini kan beda kamar ya sama si majikannya. Nah, saat handphonenya si Mbappe ini kedengaran dan lupa di silent, si majikannya ini nguping, oh Mbappe ini main handphone, ya kan? Takut nih perhatiannya kebagi, diteleponin terus dari kamar. Saya minum obat jam berapa ya? Udah itu, dimatiin lagi. Terus telepon lagi tuh si Mbappe, saya ini lapar. Saya boleh nggak pipis sekarang? Iya begitu cuy. Jadi diteleponin terus karena ngedenger suara handphonenya Mbappe ini bunyi. Akhirnya kayak ya, karena saya kesel ya, saya blokir. Kamu kurang ajar, ngeblokir dadamu. Iya kayak saya blokir. Udah pokoknya ya kayak selama saya kerja stay bareng sama dia, nomornya dia tuh saya blokir kayak karena gangguin terus kayak orang sayanya di dapur kok telepon katanya, saya di kamar kok telepon. Ini mengganggu aja. Bayangin aja cuy ya, kita lagi telepon sama pacar kita misalnya digangguin terus dari kamar sebelah, kring ya kan, kesel ya cuy ya kita, ya wis bener blokir. Nah, tapi kayak kalau saya pergi sama anak-anaknya ya saya buka blokirannya. Nah, ya gitu. Terus yang paling parahnya Kaisam, dia ini suka joget-joget bugil di depan CCTV. Loh, ya saya loh Kaisam malu sendiri ya. Jadi ceritanya pas masuk pintu itu kan rumahnya kecil ya, memang sengaja. Jadi pas masuk pintu di situ itu ada CCTV. Nah, dia itu tahu di situ ada CCTV Kaisam. Nah, dia itu buka semua bajunya, terus dia itu joget-joget, udah kayak ngelus-ngelus perutnya itu Kaisam. Apa ya, mungkin dia ini merasa bahwa dia itu artis ya. Iya kan, karena mungkin dia ngerasa cantik dari lahir ini ya majikannya. Sampai saya tuh jadi sayanya tuh kayak karena menutup badannya dia itu nggak cukup, jadi serbet itu elap, saya tutupin ke kamera. Ya mungkin ya kan, saya kayak mikir anaknya itu ya pasti akan melihatkan tingkah maminya, jadi ya udah saya tutup aja itu pakai elap. Ya kan, terus saya juga kadang bilang sama anaknya kalau saya tutup kamera tuh bukan kenapa-kenapa, karena mamimu lagi kumat seperti ini, tapi mereka itu mengerti. Oke cuy, santai, seru ya. Ya ampun. Oke, ini nih permasalahan yang mungkin sering terjadi sama teman-teman kita kalau punya majikan yang Sijinpeng itu biasanya mukul-mukulin ya. Nah, untuk itu nih buat kalian yang jaga anak-anak autis atau orang-orang yang memiliki kelainan jiwa kayak gini, singkirkan semua benda tajam. Jangan pernah ada benda tajam di rumah walaupun itu bolpen.
Ingat-ingat tuh omongannya Kaisam ya. Jadi saat dia ngamuk nih, dia tuh paling mukulin kalian, ya kan? Ada satu kisah di mana juga dia ini majikannya mengidap autisme ya. Cisinpeng itu udah usianya 33. Jadi saat ngamuk si pekerja migrannya ini masuk kamar. Ternyata digedrog-gedrog cuy. Kamarnya gitu, grug gitu sambil menghujat ya kan. Nah, termasuknya si Mbappe pun sama permasalahannya. Kaisam nanya, biasanya majikan kamu marah kenapa? Biasanya tuh Kaisam dia lupa. Ini udah jam 10 ya. Nah, dia tuh minum obat jam 12. Nah, jam 10 dia ngamuk untuk minta minum obat. Ya belum waktunya lah Kaisam. Nah, akhirnya itu dia marah biasanya. Nah, saat marah, ini kan biasanya orang-orang kayak gini kan gedor-gedor pintu ya. Iya Kaisam, saya tuh awalnya dia ini pernah masuk ke kamar, nutup pintu. Oh, ternyata lebih ngamuk, cuy. Kalau kita menghindar tutup pintu, ya kan, itu akan lebih ngamuk. Jadi apa yang dilakukan Bape? Jadi yang dilakukan Bape itu berdiri, main handphone di pintu mau keluar. Jadi udah gini aja Kaisam, dia ngamuk-ngamuk, ya kan menyerang saya, memang menyerang Kaisam, dipukul-pukul. Itu yang membuat kadang saya itu pengen notice. Tapi ya saya ingat lagi, ya udahlah, itu aja, pura-pura aja kayak dia dipijitin, buk. Ya, Kaisam saranin ya, kalau misalkan kalian dipukul-pukul kayak gitu, arahkan ke pundak aja. Kamu pukulnya di sini aja gitu, tantangin, biar dia diem. Karena orang kayak gitu semakin kita nantang, coy, semakin dia diem. Makanya kamu mukulnya di sini aja gitu, ya kan sekalian pijit kali. Ya kan, ya kita juga harus pintar ya kan. Aduh gitu ya. Jadi jangan kabur saat dia mukulin, kamu hadapi ya. Kamu pukulnya di sini aja gitu. Nah, itu trik dari kayak Kaisam. Jadi akhirnya yang dilakukan Bape itu duduk di pintu sambil main handphone, udah membiarkan dia fabehe, ngamuk, ya kan. Nah, setelah itu yang ada lucunya sih jaga orang-orang kayak gini ya cuy ya, kadang hiburan untuk kita ya cuy ya. Jadi cuy, si Bape ini ceritanya itu maisung kan 1 minggu 1 kali ya. Saat dia libur itu pulangnya tuh harus maisung. Kadang anaknya juga bawa maisung, jadi stay di kulkas gitu cuy. Nah, saat pulang libur si Mbappe ini ingat di kulkasnya dia beli telur 12 ya kan, yang di Waihong itu yang 12 ya cuy ya. Nah, pagi-pagi dia buka kulkas kaget, apa ada maling ya? Loh, kenapa Mbappe? Memangnya telurnya nggak ada kayak Tisam. Loh, terus kemana? Iya, jadi si majikannya itu selalu merasa lapar cuy, selalu merasa lapar. Jadi saat Mbappe ini tidur, si majikannya ternyata ngerebus telur itu berapa tuh? 10 tinggal 2, berarti dia ngerebus 10 ya cuy ya. Di Magicom 1, 2 sampai 10 ngerebus, dimakan sendiri malam saat Bape itu tidur. Waduh, kayak Tisam saya kehilangan telur 10 biji. Akhirnya Kaisam ya, saya nih jangan sampai nih saya ketahuan lagi, soalnya karena maminya kalau sekalinya gendut, ini anaknya protes cuy. Gimana nih caranya supaya majikan saya ini nggak ngerebus pakai Magicom? Akhirnya Kaisam, jadi kabel colokannya itu kan nyambung ya, tapi yang dicolokin ke Magicom saya tarik Kaisam, jadi Magicom itu nggak nyala Kaisam. Akhirnya bener juga Kaisam. Nah, bener juga saat saya pagi lagi nih buka Magicom, ternyata di dalamnya ada telur. Tapi nggak mateng. Ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim. Ini kalau kita ya cuy ya bekerja dengan di enjoyin kayak gini, jadi seberat apapun ya kita tuh ngerasanya tuh mampu gitu, ya kan. Nah, jadi permasalahannya tuh apa? Kalau kamu pengen notice itu, Mbappe aja bisa menjalani hari-harinya seperti ini sampai 1 tahun. Bahkan Mbappe juga akan berpikir untuk renew kontrak nih pastinya, karena udah menjadi pawangnya. Nah, belajar dari kisahnya Mbappe ya. Buat kalian yang menjaga orang-orang yang mungkin ada gangguan jiwa atau kelainan otak, atau kita sebut aja Cisinpeng di sini, itu banyak cuy. Jangan jadikan ini beban untuk kamu bekerja. Jangan jadikan ini adalah pekerjaan yang paling berat. Ya kan, tergantung kita nih menilai pekerjaannya kita gimana. Maka dari itu nih saran kayak Tisam nih, singkirkan benda tajam, anggap enjoy. Saat kamu dipukuli, anggap itu lagi terapi pijitin kamu. Ya, memang melakukannya tidak semudah kata-kata kayak Tisam. Tapi kalau Mbappe bisa, kalian pasti bisa, ya kan? Bertahan ya, setidaknya sampai finish kontrak. Kalaupun kamu nggak mampu, kamu boleh pindah majikan. Tapi jangan menyiksa kamu, jangan membuang-buang waktu kamu untuk melakukan
pemutusan kontrak karena akan buang-buang waktu lah cuy, nunggu visa kalian harus exit dari Hong Kong ya. Ayo bertahan, istighfar, semoga kalian dikuatkan. Dan contoh nih apa yang dilakukan Bape ya, saat majikan kalian ngamuk jangan masuk kamar, tapi tetap ada di hadapannya dia. Mereka itu nggak akan mungkin ini cuy, nggak akan mungkin berlebihan ya, asal kita lebih menunjukkan power di depan dia, dia pun akan nunduk. Nah, semakin kita menunjukkan ketakutan kita, mereka itu pasti akan lebih senang untuk mengerjai kita, karena mereka ngira kita ini bisa dimainkan. Oke? Semangat ya buat kita semua. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semangat cuy. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.